Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video sebelum ini kalian telah belajar pengantar dari struktur komposit ya. Kalian telah belajar apa sih definisi struktur komposit, kenapa kita perlu struktur komposit, dan apa keunggulan atau kelebihan dari struktur komposit. Hari ini kita akan belajar lebih detail tentang struktur komposit. Ya, jadi dalam sistem pelaksanaan struktur komposit itu ada dua, dengan perancah dan tanpa perancah. Pas itu perancah, ini loh perancah, kalian pernah lihat kan? Ya, jadi kalau yang tanpa perancah itu balok baja mikul berat sendiri balok profil, kemudian berat bekisting dari plat beton, dan berat plat beton yang belum keras. Setelah plat beton mengeras, aksi komposit mulai bekerja sehingga beban hidup dipikul oleh penampang komposit. Itu jika dilaksanakan tanpa perancah atau onshore. Kalau dia dilaksanakan dengan perancah, maka selama plat beton belum mengeras akan digunakan tumpuan sementara yang berfungsi untuk memikul satu berat sendiri balok profil, dua berat bekisting plat beton, tiga berat beton dan plat beton yang belum keras, sehingga dapat mengurangi tegangan yang timbul pada profil selama pelaksanaan. Setelah beton mengeras dan perancah dilepas, maka beban hidup akan dipikul oleh penampang komposit. Jadi itu adalah perbedaan pelaksanaan struktur komposit tanpa perancah dan dengan perancah. Nah, ini sebuah catatan bahwa metode dengan perancah dapat memberikan profil baja yang lebih kecil. Nah, ini beberapa yang disarankan. Jadi, pemilihan short atau unshort disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Biasanya, untuk balok gedung itu digunakan metode pelaksanaan dengan perancah, sementara untuk balok jembatan tanpa perancah. Ini adalah big konsep yang harus kalian pahami, bahwa struktur yang bisa dibuat komposit itu adalah struktur yang memikul momen positif. Kalau dia memikul momen negatif, maka dia tidak bisa dibuat struktur komposit. Itu ya, jadi tanamkan dalam pikiran kalian. Tidak semua struktur bisa dibuat komposit. Yang bisa dibuat komposit adalah struktur yang memiliki momen positif. Yang tidak bisa komposit adalah struktur yang memikul momen negatif. Sekarang kita tebak-tebakan. Saya punya balok dengan beban merata dengan tumpuan sendirol di titik A dan B. Kira-kira struktur ini bisa dibuat komposit atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Yuk. Jadi kita balik lagi ke big konsep bahwa struktur yang bisa dibuat komposit itu adalah struktur yang memikul momen positif. Seperti yang kita tahu bahwa balok dengan beban merata, tumpuan sendirol, maka momennya positif. Maka struktur ini bisa dibuat komposit. Bisa dari baja lalu dikasih beton atasnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah balok di bawah ini bisa dibuat struktur komposit? Jadi saya punya cantilever jepit dengan beban merata. Apakah dia bisa dibuat struktur komposit? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Kalian kembalikan lagi ke big konsep. Karena struktur cantilever dengan tumpuan jepit ini menghasilkan momen negatif. Nah, kalau dia momennya negatif, dia tidak bisa dibuat komposit. Jadi itu adalah tentang struktur komposit. Tidak semua struktur bisa dibuat komposit, tergantung dari momen yang dia pikul. Apakah momen positif atau momen negatif. Gitu ya untuk materi hari ini. Berikutnya kita akan belajar desain perhitungan struktur komposit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.